Oke, shalom. Jadi kita kembali lagi di Crown Podcast ya. Nah, di podcast kali ini kita bakal bahas yang seru-seru. Dan kita kedatangan 2 guest star ya. Pertama, guest star kita yuk perkenalan diri dari Valen. Ya, perkenalkan nama saya Elroy Valen. Saya saat ini sedang kuliah dan saya berasal dari Youth Fire yang berada di bawah naungan JKI Heart and Never Semarang. Oke. Sama Jose. Langsung aja, nama saya Rener Jose Purnomo dan saya juga lagi kuliah sekarang. Masih kuliah dan sekarang juga kebetulan saya dan Valen dari gereja yang sama, dari JKI Heart and Never, dan kami di dalam komunitas anak muda yang sama juga. Dari Youth Fire. Jadi kalau yang nonton belum tahu ya, aku juga kebetulan satu gereja juga sama mereka, gereja Higher Than Ever ya. Nah, pasti pada bingung nih, kenapa kita ngundangnya remaja ya? Mungkin kenapa aku ngundang kalian juga? Soalnya di topik kali ini sebetulnya aku mau bahas ini nih, sesuatu yang menurutku seru juga buat dibahas. Aku pengen bahas tentang remaja. Kebetulan kalian semua masih kuliah, kalian masih remaja. Nah, jadi teman-teman mungkin belum pada tahu nih ya yang nonton. Kita itu masuk komunitas youth ya. Youth itu kan yang buat remaja ya. Nah, di youth itu sebetulnya banyak banget yang bisa dibahas sebetulnya. Kita mungkin masih remaja, tapi mungkin dalam kehidupan rohani Kristen kita banyak juga yang bisa diceritain dari situ ya. Mungkin Valen sama Jose juga mungkin setuju juga ya. Nah, aku sebetulnya itu mau bahas topik suatu nih. Topik itu remaja di luar Kristen sama di dalam Yesus. Nah, ini sebetulnya topik yang sebetulnya seru juga nih kalau dibahas nih ya. Asik. Ini seru juga. Nah, jadi gini, mungkin Valen ya. Valen tuh jadi ketua MK ku, sama Jose itu ketua rayonku. Itu di dalam gereja Higher Than Ever ya. Betul. Nah, mungkin Valen itu kan yang terdekat sama aku ya dibanding Jose ya. Jadi Valen itu mungkin tahulah latar belakangku kayak gimana. Sebagai remaja itu gimana Valen. Dia tahu bener lah, soalnya aku juga temenan dari Valen udah cukup lama. Dan kalau Jose tahu sendiri ya Jo, aku itu dulunya itu sebagai anak muda yang gimana ya ngomongnya ya? Bisa dibilang agak ya di luar bebas lah. agak bebas, betul, free gitu. Agamaku Kristen, KTP. Oke. Hanya KTP saja, betul. Aku masuk gereja setiap minggu, Rutinitas saja. Aku bahkan youth buat nyari cewek. Oh enggak ya. Enggak. Kalau itu enggak ya. Masih sampai sekarang Len. Iya masih. Sampai sekarang. Enggak. Gitu ya. Aku cerita aja. Dulu hidupku bebas lah. Dulu bebas. Dan ada satu titik balik nih Jo. Ada satu titik balik, dan titik balik itu baru-baru ini aja, nggak ada setahun. Nah mungkin aku pengen ngupas nih dulu kehidupanku sebelumnya ya. Aku sebagai remaja yang di luar Tuhan ya. Mungkin Kristen, aku Kristen, tapi aku Kristen KTP. Ya, aku tahu Tuhan, aku kenal Tuhan, aku tahu oh Tuhan seperti ini, aku harus berbuat seperti ini, aku tahu. Tapi aku sebagai remaja ya, apalagi masih remaja ya, mungkin jiwanya masih bebas banget. Itu aku memilih untuk gak taat ke Tuhan. Hidupku benar-benar di luar Tuhan. Jo, mungkin aku gak bisa sebutin semuanya ya. Yes. Aku dulu ngerokok, semua aku lakuin lah. Valen tahu sendiri ya. Semua aku lakuin. Dan aku yakin juga nih, bukan cuma aku. Remaja-remaja di luar sana juga kayak gitu, yakin. Banyak. Banyak. Ya bisa dibilang enggak semua, cuman mayoritas anak muda masih seperti itu. Nah, menurut kalian gimana? Kan kalian masih kuliah, juga otomatis teman-temannya masih remaja semua. Lah kira-kira gimana tuh kehidupan di perkuliahan gitu, remaja-remaja yang di perkuliahan? Mungkin dari aku dulu ya. Kalau dari saya sendiri sih di perkuliahan ya tidak semua teman seperti yang aku inginkan. Semua bisa mensupport aku dalam pelayanan, bisa mensupport aku dalam hal apapun tuh. Ketika berada di perkuliahan tidak semua bisa seperti itu. Pak, tergantung dari kita sendiri bagaimana kita ini bisa menerima hal yang baik. Oke. Puji Tuhannya, ketika aku masuk kuliah,
aku teman-temanku banyak yang di kuliah. Tapi aku juga punya yang namanya teman di luar kuliah. Iya. Kayak Jose, kayak Farel akhirnya masuk di temanku. Dan akhirnya itu yang menguatkan aku ketika aku kumpul di luar. Jadi ketika aku mungkin berada di luar lingkup gereja, di luar lingkup pelayananku, ya teman-temanku seperti inilah yang kadang-kadang menguatkan aku ketika aku berada di luar. Karena kalau tidak ada yang menguatkan dan tidak ada yang mengingatkan, ya pastinya bakal terbawa. Tapi puji Tuhannya ketika aku berada di ruang lingkup kampus, aku juga salah satu orang yang aktif organisasi di kampus. Puji Tuhannya ada beberapa teman akhirnya yang berhasil kebawa masuk ke dalam komselku. Penjaringan Ya, beritanya. jadi sekalian berenang sambil minum air ibarat kata tuh seperti itu. Iya. Jadi aku juga bisa menangkap visi dari pemimpinku ketika kita juga berada di luar. Kita juga bisa nih buat yang namanya menjangkau jiwa. Kita di kampus, kita bisa nih menjangkau jiwa. Aku akhirnya bisa melakukan seperti itu dan sekarang anggota MK aku ya rata-rata anak kuliah dan teman kuliah ini akhirnya ngajak teman-temannya lagi. Contohnya aku punya anak MK teman kuliahku dan kemudian temanku ini akhirnya yang ngajak Farel. Iya, betul. Jadinya seperti itu. Jadi ketika itu aku menjangkau dan kemudian temanku ini juga bisa menjangkau teman yang lain seperti itu. Kalau MK tadi yang disebutin tuh apa sih? Kalau MK yang tak sebut ya tak jelasin. Ya MK ya. Ya tak jelasin sedikit Kan ya. sempat nyebut tuh MK tuh. Betul. Kalau MK sendiri itu adalah mesbah keluarga, kepanjangan dari mesbah keluarga di mana Di dalamnya tuh ngapain? ya di dalamnya itu setiap kali kita MK itu kita biasanya nyembah Tuhan. Biasanya kita sharing-sharing cerita kalau ada masalah apa-apa kita cerita, kita ngobrol. Kalau misalnya ada salah satu anggota MK yang mungkin butuh sesuatu, ya kita bantu. Kayak kemarin ada salah satu anggota MK yang lagi opnam. Aku sama wakil ketua MK aku dan sama satu anggota MK aku juga akhirnya berkunjung. Aku menjenguk lah. Dan jadi mendoakan, menguatkan dan segala macamnya. Jadi garis besarnya MK itu sebetulnya komsel lah. Cuman kalau di gereja mereka itu sebutannya MK ya. Betul. Sebutannya MK. Komsel. Nah, jadi mungkin di gereja lain juga pasti ada MK Valen, cuman namanya aja yang beda. Betul. Nah, sebetulnya aku pengen highlight ini nih. Pengen highlight remaja itu yang teman-temanmu mungkin ya Valen, yang mungkin ada yang nggak support juga kan? Tadi kamu ngomong nggak support. Nah, memang gimana ya yang namanya masih remaja? Bukan remaja doang lah, aku yakin lah. Yang dewasa juga. Semua tergantung lingkungan juga ya. Semuanya tergantung lingkungan. Kayak gini, adikku cerita gini. Adikku itu kan setiap hari yut ya, harus yut. Maksudnya kalau nggak ada halangan besar ya pasti harus yut. Setiap Sabtu ya yut. Nah, kebetulan di adikku itu hampir setiap Sabtu itu ada yang namanya HSS party. Sweet Seventeen yang buat cewek-cewek kan. Nah, itu biasanya setiap hari Sabtu. Nah, adikku kalau ada Sweet Seventeen pasti nggak ikut. Kalau hari Sabtu ya, ikut Sweet Seventeen-nya? Nggak ikut. Demi ke youth. Wow. Nah, oke. Poinnya paham ya. Nah, tapi untuk remaja-remaja pada umumnya ya, hal itu tuh gimana ya? Aneh, benar. Dipandang itu aneh. Kamu. Itu aneh. Bahkan pada gini ngomongin adekku, Dian, ini pakai bahasa Jawa dikit. Wah, aneh, masa harus ke youth terus? Nggak pernah ikut HSS party. Nggak ngehargai. Tapi mungkin nanti editor bisa ya nama adiknya disensor. Kasian ini teror adiknya disebut-sebut ya. Nanti ditit gitu aja. Nanti kasihan nanti kalau ndak orang itu, saya juga kenal soalnya sama itu adik. Iya. Mungkin kalau itu Farel mungkin yang menanggapi, yang menurut saya yang bisa menanggapi adalah dari Jose sendiri. Kalau masalah tadi ketika adikmu mungkin HSS dan tapi dia dipandang berbeda. Bahkan kayak adikku di sekolahnya kan ada beberapa temannya juga ya yang ikut juga. Saat mereka satu kumpulan itu nggak pernah ikut HSS. Nah, kumpulan itu bahkan dipandang berbeda. Dan dipandang aneh loh. Lucunya dipandang aneh. Memang, nah, coba menurut Jose gimana itu kayak itu? Kalau menurut aku sendiri ya, kalau menurut aku no offense buat orang-orang lain, tapi ini adalah menurut pandanganku sendiri. Kalau menurutku sih, memang kita sebagai orang Kristen, kita memang dipanggil sebagai berbeda. Kita memang sepertinya dibedakan.
Betul. Saat kamu ikut Tuhan, saat kamu mulai serius Setuju. ikut Tuhan, Setuju. kamu akan dibedakan. Itu Decide 100%. Iya. Betul. Itu 100% karena kita orang-orang yang istilahnya mau ikut Tuhan. Kamu dipanggil sebagai orang-orang yang menjadi terang Betul. di tengah dunia yang gelap. Kenapa kok harus ada terang? Karena di sekitarnya gelap. Dan terang itu nggak banyak kok. Di satu ruangan yang besar, yang gelap, kadang cuma ada satu lampu. Ya, Di satu rumah mungkin yang tidak terlalu besar, mungkin hanya perlu satu lampu. Setuju. Itulah yang membedakan di mana kita, anak-anak muda khususnya ya, Iya, betul. apalagi di sekolah, di kuliah, dimanapun itu, kita harus yang namanya bisa menjadi seperti Kristus. Kayak yang tadi Valen bilang menjangkau jiwa dan lain-lain, tujuannya bukan buat memperbanyak jemaat, Ya, itu. bukan. Tapi adalah karena mereka yang melihat Tuhan Yesus dalam hidup kita, makanya mereka ikut. Betul. Bukan karena kita kayak sales gitu. Kayak Yeah. ayo dong ikut gerejaku gini MLM, gini ya. MLM dan lain-lain. Ya. Enggak. Karena hasil dari mereka melihat buah hidupnya kita, yaitu ada Kristus dalam kita. Dan sinar dan terang itu terpancar. Mereka ikut kita. Haleluya. Dari situ. Jadi menurutku memang dibedakan dan jangan takut buat dibedakan. Jangan takut buat dipandang berbeda. Itu sih. Ya, aku juga senang banget sih. Adekku ya itu kan, balik lagi ke adekku. Tadi kan kamu bilang jangan takut dipandang berbeda ya. Adekku itu kan juga dipandang berbeda ya. Tapi Pasti. dia nggak takut dipandang berbeda. Ya, dia memang udah diomongin temennya ya dia terima. Dibilang aneh ya dia terima. Karena itu yang sebenarnya yang betul yang harusnya dilakuin sebetulnya. Betul. Iya kan? Itu yang harusnya dilakuin menurutku ya. Memang Ya contoh aku lah. Ya mungkin contoh aku adalah ketika mungkin ada beberapa kegiatan universitas ketika hari Sabtu, mungkin ada rapat atau mungkin ada latihan. Anda juga salah satu anggota UKM basket juga ya. Ketika ada latihan, pasti aku selalu ngomong hari Sabtu tuh ndak isa lah. Hari Sabtu pasti aku akan mengosongkan jadwal aku buat youth. Kecuali memang benar-benar kepepet ketika benar-benar itu tanding atau memang benar-benar itu ketika ada acara keluarga. Itu memang baru akhirnya oke lah aku meluangkan. Soalnya dari ya nggak tahu ya, mungkin dari pemimpin juga mengatakan bahwa ya ketika youth dan bertemu dengan Tuhan itu adalah hari sakral di mana Harga mati lah. ya harga mati. ya mungkin bukan ya, cuman kita akhirnya aku dan ya rata-rata aku sama Jose, rayonnya Jose itu sudah menganggap bahwa ya wis youth. Karena kalau ndak youth ya rasanya itu ya emang ada yang aneh. Ada yang ganjil. Ya, dan disclaimer juga ketika kita menjangkau jiwa, di disclaimer adalah di gereja kami itu ketika nambah jiwa itu tidak diberi uang. Semua ketua MK itu tidak pernah diberi uang sepeser pun oleh gereja itu tidak pernah. Ya, untuk menjangkau misalnya kamu kalau dapat jiwa baru per kepala 50.000 gitu. Wah, itu enggak. Kalau misalnya itu wah tambah banyak, tapi kan enggak, karena memang betul-betul motivasi atau tujuannya itu adalah memang benar-benar kita menjangkau. Dan aku ketika menjangkau temanku, aku selalu bilang, kamu sudah bergereja belum? Kalau kamu sudah bergereja, berkembanglah di gerejamu dan masuklah di gerejamu. Nah, itu Tertanamlah di sana. Kalau misal memang mungkin di gerejamu tidak ada youth dan mungkin hanya fokus kepada umum, ya wes tidak apa-apa kojutku. Cuman ketika kamu tapi minggu kalau kamu ibadah di gerejamu, it's okay, silahkan ibadah di sana. Tapi ketika mungkin kamu tidak ada ibadah youth dan tidak ada komsel youth, tidak apa kalau kamu mau join di youth. Di youthku, aku mesti selalu menekankan gitu ke semua teman-temanku. Karena memang banyak dari anak-anak MK aku sendiri yang mungkin gereja ini tidak ada youth dan akhirnya mereka MK di tempatku dan kemudian youth di tempat kita dan tertanam, digembalakan. Tapi ketika minggu ya akhirnya dia ikut sama orang tuanya buat bergereja di tempat lain. Nah, itu contohnya aku sebetulnya, ya. Contohnya aku ya. Aku setiap minggu gereja tapi sama orang tuaku. Nah, tapi kebetulan waktu itu aku diajak sama temennya Valen. Yang kebetulan temanku juga tuh, Varen. Nah, aku diajak, terus kebetulan aku ikut youth, aku juga ikut komselnya MK ya.
2 bulan 3 bulan ya, lama ya aku udah ikut MK udah cukup Ya lama mungkin pertengahan setengah tahun lalu, ada ya, setengah tahun. Nah, setengah tahunan aku diajak Valen. Terus akhirnya untuk sekarang aku ikut youth ikut, gereja ikut, komsel juga ikut. Gitu. Nah, menurutku youth sama ibadah umum tetap beda sih tetap sih. Apalagi dengan adanya komsel ya. Benar. Komsel tuh menurut aku nih sharing aja ini aku ya. Komsel tuh benar-benar membangun lah menurutku. Membangun. Dimana kalau kayak Valen ceritain ya, kayak aku juga sharing lingkungan terutama. Lingkungan ya. Lingkungan di sekolah anggap aja. Itu enggak semuanya bagus. Betul. Kita ikut youth aja dibilang aneh. Kayak aku misalkan baca Alkitab setiap hari udah aneh dipandang. Dan Rel, kamu baca Alkitab setiap hari dipandang aneh. Padahal itu menurutku itu suatu hal yang benar yang harus dilakuin menurutku. Betul. Ya kan, kalau kita semakin baca Alkitab, kita semakin tahu kebenaran firman Tuhan kan. Kita tahu apa yang Tuhan minta ke kita. Itu sebetulnya udah kayak bare minimum lah. Ya, bare minimum banget lah. Nah, tapi masih dipandang aneh sama orang. Terutama teman-teman kita. Nah, itu makanya sinilah lingkungan menurutku bekerja. Kita masuk komsel nih. Kita masuk youth. Apalagi terus teman-teman kita sehari-hari perginya sama orang youth, orang komsel yang benar-benar di dalam Tuhan ya aku ngomong. Yang ya. benar-benar di dalam Benar-benar di dalam Tuhan. Soalnya di dalam komsel pun banyak ya. Waduh. Banyak ya yang maksudnya masih belum dalam Tuhan banget. Enggak usah jauh-jauh. Contohnya aku dulu. Waktu aku awal-awal join komsel aja aku masih di luar Tuhan. Mungkin bukan di luar Tuhan, tapi lebih tepatnya adalah kayak ya masih mencoba. Bukan, mungkin dia sudah berhubungan dengan Tuhan, tapi terkadang masih ibarat kata tuh mungkin imannya belum kuat, masih sering mencoba keluar. Ya, itu Lagi bisa jadi. bertanding lah. Lagi bertanding, lagi mencoba. Betul, Lagi mencoba. Di dalam Tuhan mungkin sudah di dalam Tuhan, cuman ketika orang mungkin lagi mencoba keluar. Oh, paham. Domba yang healing mungkin lagi healing nanti hilang, tapi ya itu tapi juga perlu diawasi memang. Sebetulnya memang ketika kita sudah komsel tapi kita tidak bisa mengasah 100% nih orang ini bertobat dan segala macamnya. Kita semua, aku pun, Jose pun, semualah pasti itu punya yang namanya dosa, pasti itu punya yang namanya Cuman gimana caranya ketika kita sudah ber-MK, kita tuh akan sadar kalau apa yang kita lakukan itu pasti dosa, itu salah. Betul. Itu yang namanya tujuannya, sebetulnya tujuannya komsel atau MK itu seperti itu, supaya kita ada yang mengingatkan, ada yang ibarat itu ada yang ngandangi. Kalau misalnya kalau misalnya gini we, ketika anjing dikasih kandang aja bisa lompat, kita dikasih kandang bisa lompat, apalagi kita dikasih kandang. Udah pasti kabur itu. Pasti liar. Liar. Pasti. Tujuannya MK terus betul buat mengandangi kita. Ya, betul. Dan mengingatkan kalau salah, kalau itu beberapa ada yang menegur. Beberapa anak MK aku ada yang tak tegur, ada yang maksudnya mengingatkan lah. Itu buat reminder kita, alarm kita buat biar tidak melenceng lebih jauh lagi. Aku pun sama. Ketua MK atasnya ada Rayon, Jose sendiri. Ketika aku berbuat salah, ketika mungkin aku dah dosa nih tanpa aku sadari, karena kita sekali lagi yang tak tekankan adalah semua kita adalah berbuat dosa, sadar atau tidak kita sadar lah. Tujuannya adalah ketika aku berbuat dosa, Jose yang menegur aku. Ketika anak MK aku berbuat dosa, ya ketua MK yang menegur. Jadi sebetulnya MK itu bukan menjamin kita buat tidak berbuat dosa. Nah ini yang tak tekankan adalah MK itu bukan menjamin kita buat tidak menjamin kita buat pasti MK itu pasti kita tetap melakukan dosa. Cuman berbedanya adalah kita bisa diingatkan. Ibarat kata kita dirantai. Ketika kita salah, yuk balik yuk. Benar. Yuk balik yuk. Kita gembalakan. Pas jatuh tuh ada yang angkat. Ya, betul, ada yang angkat. Sini. Jalan sama aku lagi. Betul. Itu yang sebetulnya bukan berarti ketika ada orang yang ikut MK terus kemudian berbuat dosa itu bukan berarti di luar Tuhan. Tapi sebagai kata ya itu adalah dosa yang kemudian kita akhirnya ingatkan kembali. Begitu. Nah, kebetulan mungkin ya Jo,
Mungkin orang yang ngandangin aku, orang yang ingetin aku ya kebetulan Valen. Bisa aja. Soalnya kebetulan Valen. Soalnya kan Valen juga ketua komselku. Bener. Valen ketua komselku. Dan aku juga sekarang nganggap Valen sebagai mentor rohaniku lah. Malu. Ya, biasa aja. Valen mentor rohaniku untuk sekarang. Aku kalau apa-apa tanyainnya ke Valen. Curhat tentang apa-apa gitu ke Valen, cuy. Karena dia juga ketua MK aku, juga sekaligus temenku. Makanya aku mandang Valen banget sebagai mentor rohaniku, cuy. Dan aku benar-benar bersyukur lah bisa ikut kayak komsel gini. Setidaknya minimal awal-awal ya, cuy. Mungkin aku nggak yang benar-benar mencari Tuhan banget ya. Setidaknya awal-awal tuh lingkunganku udah bener dulu. Setidaknya at least. Setidaknya at least bener. Lingkunganku udah bener. Sebelum aku join komsel, lingkunganku itu salah, cuy. Lingkungan itu mendukung untuk berbuat dosa. Berbuat dosa itu didukung. Nah, tapi at least kalau masuk komsel, lingkungannya itu lebih Udah bener dulu nih. udah bener. Nah, tinggal dirinya sendiri nih. Tinggal dirinya kita sendiri mau lompat dari pagar itu apa enggak. Itu jadi kayak fondasi gitu ya. Betul. Kamu masuk dengan lingkungan yang lebih sehat tuh kayak fondasi gitu. Bener. At least tuh udah ada yang ngandangin ya. Kita pasti sewaktu-waktu bisa lompat lah. Aku aja sering lompat dari pagar dulu. Iya. Sering banget aku. Bahkan udah join komsel. Udah gereja. Udah gereja. Nih, aku hari Minggu, hari Sabtu gereja terus. Youth sama ibadah umum. Komsel hari Rabu. Itu aja masih sering banget lu keluar pagar. Apalagi yang tidak join. Ini mungkin adalah sedikit sharing ya. Mungkin ketika aku aja ketika aku mungkin sudah join sebagai ketua MK, sudah pelayanan juga. Minggu Sabtu gereja, kadang-kadang Minggu gereja kalau aku tugas, dan sering kali aku juga gereja kalau misalnya aku bisa apa sih aku juga gereja. Itu aja. Sering kali kita tuh masih berbuat dosa. Iya, betul. Lah, seperti ini aja masih berbuat dosa gitu. Lah, pertanyaannya adalah, Mas, yang saya bingung adalah, ya kemudian lalu yang di luar sana ada tuh kasihan. Aku tuh pengen jangkau gitu, kayak teman-temanku gitu. Aku tuh pengen jangkau. Cuman memang di balik lagi adalah memang perlu yang namanya sebuah keberanian buat menjangkau seperti itu. Ya betul. Ya sekali lagi kalau kita asal-asal jangkau, kita pasti dipandang aneh. Apa toh ngajak-ngajak terus kristenisasi yang nggak baca atau apa gitu. Bahasa kasarnya gitu. Nah itu kembali lagi. Hal-hal kayak gitu tuh dipandang aneh sebetulnya. Dilihat aneh itu Dilihat udah, istilahnya kayak udah hakikatnya lah. Iya betul. Udah memang dari sananya, dari Tuhan Yesus aja dipandang aneh. Iya. Tuhan Yesus pandang aneh, dan sampai murid-muridnya Tuhan Yesus aja mereka dipersekusi loh. Demi yang namanya mengabarkan Injil. Iya itu. Betul. Kita mungkin dipersekusi secara omongan. Kamu kok aneh sih, gini. Kita belum dipersekusi secara fisik. Betul. Iya. Kita belum yang seperti dirajam batu zaman dulu. Iya. Wah, kita nggak harus sampai membayar yang namanya darah. Iya. Kita nggak usah ke situ, tapi kita seringkali dipersekusi oleh orang-orang sekitarnya kita sendiri. Iya. Diomong, kamu kok nggak gaul, kok nggak keren, betul. kamu kok nggak gini, kok nggak gitu, kok nggak bisa mengikuti culture-nya kita. Iya betul. Itu udah dipandang aneh banget kayak gitu ya. Dan itu sebetulnya gimana ya? Mungkin benar kata kamu juga emang Jo. Emang itu mungkin udah hal yang normal, kayak hal normal kayak. Iya, di mata mereka normal. Nah, betul. Tapi buat kita, ini disclaimer dulu nih. Yeah, Disclaimer dulu. Aku ngomong bahwa kita yang ada di sini sekarang hari ini, yang dalam anugerahnya Tuhan kita sudah diselamatkan. Iya. Dan ada di dalam Tuhan. Bukan berarti kita tidak berdosa sama sekali. Yeah. Nggak. Kita di sini bukan untuk menghakimi dan menjadi orang yang paling benar, yang paling suci. Betul. No. Salah besar. Kalau kalian dengerin kita dan kalian ngomong bahwa kalian ngejudge kita orang-orang itu no. Big betul. no. Sangat-sangat enggak. Karena kita ingin nge-share aja nih. Nge-share aja bagaimana dampaknya sebuah komsel, sebuah lingkungan yang sehat Betul. kepada kehidupan rohani ini, teman-teman. Betul, setuju itu. Dan ini
Dan saat kita keluar istilahnya dari lingkungan yang buruk itu, kita pasti di habis-habisan. Betul. Habis-habisan pasti. Setuju. Benar. Tapi itu adalah pilihan sekali lagi buat mengikuti Yesus. Tuhan Yesus bilang, untuk mengikut aku kamu harus memikul salibmu, menyangkal dagingmu dan ikutlah aku. Betul. Itu adalah hal yang paling menyakitkan. Iya itu berat tuh. Dan makanya kalau mau ngomong jadi orang Kristen tuh enak, diberkati hidupnya dan lain-lain. Enggak. Bukan lupakanlah, itu ada partnya, itu tuh ada. Itu bonus. Itu bonus. Tapi ada satu harga yang harus dibayar yang sangat mahal. Tapi menurutku bayar harga yang segitu mahal tidak bisa menandingi yang namanya kebaikan Tuhan sih. Benar. Kebaikan Tuhan sama kita tuh udah, wah, di atas batas itu udah. Aku kalau ingat kebaikan Tuhan dari aku kecil sampai sekarang, wah, kalau aku ingat-ingat lagi ya, Tuhan begitu baiknya. Betul. Begitu baiknya. kita kayak banyak banget hutangnya ke Tuhan gitu. Betul. Jadi dalam pengabdian kita, berharga kita ikuti Tuhan, kita ikut Tuhan, itu tidak bisa bayar. Betul. Tidak akan pernah bisa saya bayar kebaikannya Tuhan. Betul. Itu kan, wow, sing hari ini saya aku pegang sampai sekarang itu sih. Jadi aku salut sama anak MK aku, di mana dia adalah dulu di sekolah ya bisa dibilang adalah ya anak muda pada umumnya. Iya. Kemudian pada suatu saat MK aku kan kalau setiap kali MK ada yang namanya poster buat dipost di Instagram. Oke. Oh. Harusnya Farel tahu nih kisah ini. Jadi ketika satu anak MK aku ini suatu saat ngepost di Instagram tentang posterku ini, tiba-tiba banyak reply dari teman-temannya mengata-ngatai dia. Iya, paham. Itulah semua kata-kata kebun binatang, semua kata-kata kasar, semua kata-kata umpatan, semuanya itu diumpat lah ke dia. Dan aku cukup shock. Wah, tapi hebatnya adalah puji Tuhannya anak MK aku ini enggak kapok. Iya. Dia masih mau tetap bergereja, dia masih tetap mau komsel, dia masih mau tetap ibarat kata beribadah. Itu yang saya salutkan dari anak MK aku ini satu ini. Ya itu adalah salah satu contoh di mana bahwa ketika kita ikut Tuhan itu pasti dipandang berbeda. Itu seperti itu. Setuju. Padahal cuma hal kecil loh. Hal kecil itu hal kecil. Nge-story poster Poster MK waktu itu. Oh, Komsel ya? Iya. Cuman nge-story poster Komsel. Tadi kayak gitu ini. Betul. Makanya ketika kita ikut Tuhan itu tidak jaminan bahwa 100% hidup kita tuh enak tuh enggak. Iya. Ketika kita memutuskan buat kita ikut Tuhan, itu enggak 100% bahwa hidup kita enggak kena masalah tuh enggak. Ikut Tuhan pun sudah lama pun tetap kena masalah, tetap kena sing namanya cobaan, kena sing namanya persoalan. Tapi dari persoalan itulah Tuhan Yesus bisa nunjukin kemuliaan buat hidup kita. Amin. Dan ini disclaimer ya, buat setiap kita, buat mungkin kebanyakan seringkali ketika kita memutuskan buat ikut Tuhan Yesus, memutuskan buat mengasih diri kita pelayanan 100% buat Tuhan. Enggak mungkin 100% lah, cuman kita mau komitmen buat kita pelayanan ke Tuhan, kita ikut Tuhan, kita mulai serius hidup ke Tuhan. 100% mungkin enggak. Cuman aku bisa mengatakan bahwa pasti tidak selamanya hidup anak itu enak. Bukan pasti ada masalah, ada persoalan, ada di mana dia di mungkin dihabis secara daging dan segala. Itu hidup. Tapi disitulah kita bisa lihat bahwa ada tangannya Tuhan yang ngandeng kita. Iya, betul. Itu adalah salah satu pentingnya Komsel, pentingnya lingkungan, karena setiap kali kamu menghadapi masalah, kalau kamu memiliki teman-teman yang pada umumnya tadi, nah itu mereka kan bilang, kamu lagi masalah, ikut aku aja, yuk kita nge-club, betul. kita minum, iya betul, dan lain-lain, rokok lah dan lain-lain. Itu adalah advice-nya mereka. Tapi saat kamu berada di dalam lingkungan yang benar, beda. Advice-nya kan 100% beda. Betul. Yuk, mungkin orang ini tidak bisa bantu kamu secara langsung. Iya. Tapi orang ini bisa yang namanya nge-comfort kamu. Betul. Kamu mau buang sampah, istilahnya buang sampah itu adalah curhat. Kamu. Itu bisa. Dan dia juga bisa mendoakan kamu.
mungkin apa yang dia bisa lakuin ke kamu tuh tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Tapi at least dia bisa membawa kamu ke jalan yang lebih benar. Dan membawa kamu buat yang namanya bisa melihat sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang lain. Amin. Betul. Di mana tengah masalah, orang lain tidak akan pernah bisa melihat kebaikan Tuhan di situ. Betul. Ya kan? Ya, Tapi kalau orang-orang di dalam Tuhan mau masalah seberat apapun nih, dia pasti bilang Tuhan tuh pasti punya rencana yang lebih indah di depannya. Gitu. Contohnya aku lagi mengalami titik di mana masalah dan segala macamnya. Cuman beruntung aku punya teman seperti Jose ya, yang ibarat kata adalah pemimpin-pemimpinku, di mana teman-teman ketua MK aku yang selalu mengatakan bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, cuman Tuhan bisa mereka-rekakan yang baik. Setiap kali ketika aku ada masalah, setiap kali ketika aku ada pergumulan yang cukup berat, aku ya pasti larinya seringkali kepada teman-teman yang seperti Jose, dan kemudian teman-teman ketua MK lain seperti James, Noel, dan ya mungkin teman-teman ketua MK lain seperti itu. Seringkali aku memang yang sama-sama kepada itulah. Ya, aku setuju sih. Mungkin kita mungkin punya masalah. Kadang kita cerita ke teman-teman kita. Kadang mereka baik, mereka sama-sama baik, sama kayak ketua komsel kita. Iya, sama-sama baik. Cuman bedanya apa? Mungkin teman-teman kita itu menunjukkan itu apa yang menurut mereka baik. Tapi kalau ketua komsel menurutku itu mereka menunjukkan kebenarannya itu seperti apa sih? Soalnya menjadi baik dan menjadi benar itu beda. Menurutku beda sebetulnya. Orang salah kaprah lah. Orang banyak salah pemahaman, baik dan benar itu sama. Betulnya apa yang baik itu belum tentu benar. Tapi apa yang benar itu pasti baik. Aku selalu pegang itu. Makanya gimana ya? Kalau kita join komsel dimanapun ya, bukan cuma di gereja manapun, bukan cuma di Crown, bukan cuma di HTE, dimanapun. Di gereja manapun ya, pasti kan banyak yang nonton juga dari luar. Mungkin dari luar kota atau mungkin dari gereja ya. Dimanapun aku yakin lah dari komsel itu mungkin kita bisa berkembang. Betul. Bisa punya teman yang ngasih advice yang bener. Betul. Aku yakin lah di mana. Maka dari itu kita sebenarnya itu harusnya nyarinya kebenarannya itu. Kita harus nyari yang benar. Teman kita pasti baik lah. Nggak mungkin lah teman kita bodoh amat lah, cerita apa sih kamu? Nggak mungkin lah. Pasti mereka ngasih advice ya nggak? Pasti dengerin. Tapi belum tentu hal itu sesuai dengan apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Betul. Bedanya kan itu. Betul. Kenapa kok harus tertanam? Kenapa harus digembalakan? Karena yang di luar tuh mungkin baik, bener. Betul. Mungkin baik. Betul. Tapi mereka nggak ngerti apa yang Alkitab katakan. Benar. Apa kebenarannya itu gimana? Mereka nggak mungkin ngomong, udahlah, kamu percaya sama Tuhan. Tuhan pasti punya rencana buat kamu. Belum tentu mereka bilang gitu. Mereka mungkin, ayo sini ikut aku. Beli minum, ngerokok. Masalahnya mungkin udah free mungkin masalahnya. Lupa sama masalahnya. Tapi itu hal yang salah. Karena itu hanya bersifat sementara. Betul. Mungkin mereka bisa ngasih advice apa, tapi belum tentu itu benar. Ada 2 anak MK aku yang kemarin sempat sedang mengalami masalah, di mana dia benar-benar dari segi bisa dibilang kerjaannya, pertemanan di luar itu semua disikat. Ada salah satu teman dari anak MK aku yang bisa juga bilang adalah temanku dan circleku yang ikut MK aku, di mana teman anak MK aku ini, anak MK aku sudah ngasih pekerjaan ke dia. Anak MK aku sudah mengasih sing lamane kerjaan buat dia. Cuman bantuan. Tiba-tiba temennya anak MK aku ini nyikat anak MK aku. Nyikat tuh ibarat kata tuh nyikat tuh ngambil pekerjaan nih. Contohnya yang langsung menghubungi bosnya kayak ya pekerjaan itu diambil. Anak MK aku ini cerita ke aku, dan itu dia tuh ngomong gini, lain aku tuh mau ikut pelayanan, tapi tiba-tiba ketika aku bilang baik Tuhan aku mau ikut pelayanan, aku mau ikut full pelayanan. Tiba-tiba di hatinya dia ngomong gini, tiba-tiba Tuhan ini ngomong,
Nah, kamu ikut pelayanan. Hartamu siap habis ndak? Gitu kayak. Bukan habis, cuman kamu siap habis ndak? Tiba-tiba akhirnya dia ngomong siap, akhirnya siap. Akhirnya Tuhan kejadian. Dan tujuannya Komsel sebetulnya adalah supaya ada yang namanya kasih Tuhan yang disalurkan buat anak MK aku itu. Setuju. Dan tujuannya akhirnya anak MK aku itu cerita ke aku. Dan aku akhirnya ya bisa ngasih masukan adalah ya Tuhan ki pasti Tuhan tuh ndak tutup mata. Kalau kamu ndak salah dan cari, aku hanya mengatakan bahwa jangan pernah cari belaan manusia. Karena ketika kita nyari belaan manusia, ya wes Tuhan ndak bisa bela kamu. Tapi ketika kita nyari belaan ke Tuhan, pasti Tuhan bisa bela kita. Wow. Tapi satu saat yaitu jangan ikut campur tangan. Kita jangan campur tangan. Itu yang makanya aku tekankan adalah ketika kita ikut Tuhan, tidak selamanya 100% hidup kita tanpa masalah. Jalan mulus. Tidak. Karena adalah Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Itu yang selalu dipegang. Kenapa kok gitu? Karena kalau kita tidak dibuat kena masalah, kalau kita tidak dikasih persoalan, piye caranya Tuhan bisa nunjuke kalau Dia itu baik? Kalau kita tidak dikasih tahu seperti itu salah kaprah adalah Allah opo toh? Aku ki wis ikut Tuhan, aku udah masuk Kristen, aku udah meninggalkan hidupku yang lama, tapi ujung-ujungnya malah apa? Malah ya ujung-ujungnya persoalan, masalah. Di jari ning kok Tuhan kena di. Mana katanya kok Tuhan tuh enak mana? Pasti rata-rata seperti itu. Tapi ketika kita belajar mau menyerahkan sepenuhnya ke Tuhan, ya pasti Tuhan akan bantu. Amin. Ini yang perlu digarisbawahi. Ikut Tuhan tidak selamanya enak, tidak menjamin hidup kita tuh 100% enak. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau kayak itu pasti semua bakal ikut Tuhan. Ya. Wah, aku ikut Tuhan, aku kaya, aku nggak punya masalah, nggak pernah sedih. Itu malah jadinya apa? Pesugihan. Persugihan. Oh iya. Kamu nggak ikut Tuhan nih. Iya, Kamu betul. jadinya ikut Tuhan kalau ada somethingnya. Iya, Betul. Kalau ada sesuatu yang ada di belakangnya Tuhan, yaitu berkat. Betul. Yaitu apa? Keselamatan. Yaitu apa? Kamu nggak mengasihi Tuhan dengan kasih. Iya, betul. Padahal kita ngomong ikut Tuhan, pikul salib, sangkal daging. Ya isa makanya aku selalu ngomong, menekankan ketika anak-anak MK aku ngomong, ketika kita baru pertama kali berubah, pasti hidupmu habis ini bakal naik turun. Hidupmu pasti bakal habis ini. Aku udah ngomong dari awal, dan kamu gak kecewa. Pasti hidupmu, ya aku bukan berarti aku mendoakan jelek loh ya, bukan berarti aku mendoakan bahwa hidup anak ini pasti hidupnya gak enak. Enggak. Cuman biasanya seperti itu. Tapi disitulah nanti aku tekankan sekali lagi. Tapi disitulah kita bisa melihat tangan Tuhan bekerja. Nah, aku tuh selalu menekankan buat anak-anak aku tuh seperti itu. Kalau baru pertama kali masuk atau mungkin baru pertama kali berubah atau baru pertama kali apa, masih aku menekankan seperti itu. Aku menekankan seperti itu. Itu adalah proses sebenarnya. Itu adalah sebuah proses di mana dari kamu yang dari awal ikut Tuhan tuh pasti orang-orang tuh masih kayak kita lah, masih kayak dari bayi terus jadi orang dewasa, terus selalu menjadi orang-orang yang lebih dewasa lagi. Itu proses. Itu diproses terus dari awal kita lahir baru, kita akan menjadi bayi-bayi rohani. Dimana mungkin kita masih harus diproses banyak hal lah untuk menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Disitulah ujian itu datang. Disitulah ujian itu akan hadir dalam hidup kita dan akan menguji ini. Diuji itu apa pernah enak toh? Nggak akan. Enak. Yang namanya ujian tuh berat. Pasti berat. Pasti. Ujian di kampus aja berat, ujian di sekolah aja berat. Tapi harus ngerti bahwa di setiap ujian akhir pasti ada yang namanya libur. Ya, benar-benar. Di setiap kali kita ujian akhir, kita mungkin dalam 1 minggu aja kita harus fight. Kita harus fight Berjuang berat, terus. Tapi ingat, di depan itu tuh ada yang namanya libur. Nah, ya setuju. Dimana setelah kamu fight, Tuhan tuh akan memberikan sesuatu buat kalian. Mungkin itu adalah sebuah lompatan buat kalian, atau doa-doanya kalian yang mungkin belum dijawab Tuhan. Setelah diuji dan Tuhan melihat bahwa kalian siap, sudah cukup dewasa untuk diberikan jawaban itu, akan dikasih sama Tuhan. Betul. Itulah proses dimana kita tidak bisa
di Tuhan Yesus tuh pernah cerita sebuah perumpamaan lah tentang yang namanya bejana. Ada bejana yang tidak terlalu mulia nih, yang terbuat dari kayu dan lain-lain, ditaruh di tempat-tempat yang nggak mulia. Tapi ada bejana-bejana yang diproses Tuhan, yang mau diproses Tuhan, yaitu bejana-bejana yang mulia dan dipakai oleh tuannya untuk keperluan-keperluan yang mulia. Sekarang kan pilihannya kita mau menjadi orang-orang yang ya udah istilahnya ecek Iya, yang nggak terlalu diproses, yang mau prosesnya dikit aja. Iya. Atau kamu mau menjadi bejana yang mau dipakai Tuhan untuk keperluan yang mulia. Betul. Perbedaannya di situ. Setuju. Perbedaan di situ. Kayak aku pernah dengar cerita nggak? Kalian pernah dengar cerita ini nggak? Yang buat lagunya I have decided to follow Jesus. Tuh aku ternyata baru denger. Lagu itu ternyata ada maknanya, ada cerita di baliknya ternyata. Ada seorang lelaki ya, dia punya keluarga di sebuah desa ya. Desa di mana ya? Di India kalau nggak salah. Di India. Itu misionari toh, Iya, bukan keluarga misionari. Itu keluarga. Oh, Keluarga itu keluarga. misionari. Bukan misionari, itu keluarga. Bukan. Itu keluarga ya. Kayak terus keluarga anak-anaknya sama istrinya dibunuh toh. Itu Iya, ceritanya betul, dari betul, depan betul. tuh kayak gini. Itu ada seorang misionari nih dari Inggris kalau nggak salah. Oh. Dia tuh dimisionarikan untuk memberitakan Injil. Oke, di India itu. Dia itu datang ditugaskan untuk menginjil di India ini. Dan di India ini dia bertemu dengan satu suku. Dan dia menginjil sekian tahun lamanya dan tidak berbuah apa-apa. Sampai akhirnya ada satu keluarga yang diselamatkan. Mereka terima Tuhan. Dan keluarga itu sama. Mereka dipandang berbeda kayak tadi kita ngomong. Mereka dipandang berbeda dan mereka seperti dipersekusi. Mereka dibilang aneh, mereka dibilang bahkan sampai pada akhirnya, pada puncaknya keluarga ini kepala keluarganya yaitu istilahnya papahnya gitu. Itu dipanggil oleh kepala suku dengan seluruh keluarganya. Dan dia ditanya, "Kamu masih ikut Yesus atau yang pertama tuh anakmu tak bunuh?" Tapi dia keluar itu lagu itu. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. No turning back. Akhirnya anaknya dibunuh. Terus lalu istrinya. Istrinya, kamu masih mau ikut Yesus atau istrimu tak bunuh? Dan dia berkata, the world before me, the cross before me, the world behind me. Dunia di belakangku, salib di depanku. Dan dia berkata seperti itu langsung oleh kepala sukunya di depan matanya, di depan bunuh istrinya. Dan sampai pada akhirnya dia sendiri, maukah kamu meninggalkan imanmu sebagai orang Kristen? Dan dia berkata, sampai akhir hidupku akan kupikul salibku sampai aku melihat Tuhan Yesus. Habis. Tapi dari situ, dari satu peristiwa itu, ini cerita nyata, ini real. Ini bukan buatan, ini bukan buatan dongengku sendiri, tapi ini real. Dimana akhirnya keluarga itu habis semua, tapi kepala sukunya dia bertanya-tanya. Dia tidur, dia menjalani hari-harinya dengan sebuah hati yang gelisah. Kok ada ya orang mengikut seseorang? Seseorang kan ngertinya seseorang tuh. Dia nggak ngerti bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan. Mengikut seseorang sampai segitunya. Sampai merelakan anaknya, merelakan istrinya, bahkan merelakan nyawanya sendiri. Dan hari itu juga dia menemukan Alkitab di rumahnya keluarga itu. Dia baca, dari hari itu satu suku ini masih ada sampai sekarang di India. Itu menjadi suku Kristen. Mereka semua percaya sama Tuhan. Sampai detik ini masih ada. Itu karena apa? Orang-orang yang memang mau untuk dipandang berbeda, untuk diprosesnya itu. Memang prosesnya mungkin segitunya, tapi akhirnya buah yang dihasilkan betul. Satu suku, satu desa dilawat Tuhan. Wow. Itu. Ya itu memang ya ketika kita sudah memutuskan buat dipandang berbeda sama Tuhan, apapun yang terjadi, ya wes hadapi. Ketika kita dipandang berbeda sama manusia, sama teman-teman, sama orang lain, ya puji Tuhan adalah aku sendiri belum pernah mengalami sampai
ya aku enggak tahu kok di belakang apa. Cuman ketika di depanku aku enggak, puji Tuhannya enggak pernah saya mengalami kayak gitu. Puji Tuhannya aku adalah orang yang belum pernah. Karena dari kecil ya TK, SD, SMP, SMA aku adalah di Kristen. Kemudian di apa namanya universitas juga Katolik. Jadi kayak ya puji Tuhannya aku belum pernah menemukan sampai seperti itu. Tapi dari beberapa kisah nyata yang pendeta aku pernah ceritakan, semua itu aku meyakini bahwa dipandang berbeda itu bukan selamanya salah. Ketika kita berani dipandang berbeda dengan oleh manusia, tapi sama Tuhan kita dipandang baik. Oke. Karena kita selamanya tidak bisa memuaskan manusia. Ya itu benar. Selama kita hidup, kita selama ini tidak pernah bisa memuaskan manusia. Bahkan orang tua kita pun kita tidak bisa memuaskan. Karena terkadang orang tua kita memiliki keinginan terhadap kita itu sendiri-sendiri. Ada mungkin orang tua kalian mau jadi arsitek dan segala macam, tapi kalian kesukaan berbeda. Sama orang tua kita aja kita tidak bisa memuaskan, apalagi dengan orang lain. Makanya jangan pernah takut buat dipandang berbeda oleh dunia. Itu sih. Bukan berarti tidak menghormati orang tua. Ya, bukan berarti ini dalam konteks bukan berarti orang tua. Ya, bukan berarti dalam konteks orang tua. Aku cuma hanya menekankan hormatilah ayah dan ibu, bukan berarti maksudnya kita aja tidak bisa memuaskan orang tua. Apalagi kepada teman-teman di luar sana. Oke, makasih Jose sudah mengingatkan. Iya. Jangan sampai salah ini. Jangan sampai salah. Komennya ini Valen ngawur ini. Itu ya, kita harus menghargai orang tua. Maksud saya kita aja tidak bisa memuaskan orang tua, apalagi kita memuaskan orang-orang di luar sana. Pasti kita tidak. Makasih Jose sudah mengingatkan ke saya. Itu sih. Setuju. Mungkin kalau sedikit ya, mungkin bahas tentang kehidupan masa lalu dan akhirnya bisa dirubahkan. Aku sama Jose ini aku berdua ini sudah pada sama-sama tahu tentang kehidupan masa lalu. Mungkin aku cerita dulu ya, kehidupan masa lalu adalah mungkin aku berani buka ya di sini. Oke, enggak apa aku buka. Santai. Aku dulu itu adalah aku nakal, teman-teman. Aku nakal buat di mana nakalku ini kecepatan. Aku kelas 7 salah pergaulan, akhirnya aku ngerokok. Kelas 7 itu. Kelas 7. Puji Tuhannya bertobat. Akhirnya bertobat. Singkat cerita aku bertobat akhirnya pas aku kelas 8. Ya, masuk kelas 8 tiba-tiba ketika aku lagi main main bola di komplekku itu, tiba-tiba di belakang itu tuh kayak ada di belakang perumahanku tuh ada di gereja lamaku itu kayak ada sebuah lapangan futsal yang sering kali dipakai buat anak-anak youth main. Ada salah satu teman gerejaku lama terus tiba-tiba dipanggil, "Len sini, kenapa kamu di rumahmu di sini toh?" Ya, karena basa-basi seperti itu akhirnya jajilah aku ber-MK pada saat aku kelas 8. Dan puji Tuhannya akhirnya kelas 8, kelas 9. Terus waktu aku kelas 9 akhir aku sempat off MK karena ada satu masalah, bukan masalah sih, cuman kayak aku off. Dan di kelas 9 itu aku agak ya melenceng lagi. Puji Tuhannya akhirnya bisa kembali lagi kelas 10 semester 2 mungkin. Kelas 10 semester 2 akhirnya aku ikut MK lagi. Ikut MK, kemudian habis itu Jose masuk Jose masuk MK juga. Dan di kehidupan ber-MK aku dulu ketika masih jadi anggota, itu ya juga sama. Naik turun, sering kali berbuat dosa dan segala macam. Cuman itu ada yang mengingatkan. Akhirnya puji Tuhan, aku waktu kuliah atau SMA kelas 12 kayak aku waktu kuliah semester 1 atau enggak 2. Tiba-tiba aku diangkat jadi wakil ketua MK dan segala macamnya, dan akhirnya Agustus tahun lalu 2021 puji Tuhan dengan anugerahnya aku akhirnya diangkat jadi ketua MK. Iya, betul. Terus mungkin kalau buat teman-teman yang berkata bahwa tapi aku kan punya circle di luar MK. Ajak tuh circle di luar MK kamu tuh buat ikut MK. Buktinya aku punya circle di luar MK. Farel, kemudian beberapa temanku, ada Marco, ada ya itu banyak
Dan puji Tuhan nih, pada saat aku jadi wakil ketua MK, aku punya circle di luar MK. Aku ajak, dan puji Tuhan nih mereka mau, dan akhirnya mereka masuk ke dalam Komsel. Dan puji Tuhan nih perlahan diubahkan, dan itu kerinduanku buat memang seperti itu. Dan puji Tuhan ini memang teman-temanku akhirnya jadi puji Tuhan aku adalah ya, makanya kenapa aku tidak dipandang berbeda, sering kali tidak dipandang berbeda, karena circle-circleku akhirnya mau ikut aku karena penasaran, akhirnya ya wis tak ajak, akhirnya mereka pada mau. Jadi ya itu buat kalian di luar sana, kalau kalian ngomong lah aku juga punya circle di luar gereja dan segala macamnya, ya ajak circle di luar gereja nih kalian buat ikut MK, ikut Komsel di gereja nih kalian. Gitu. Itu contoh cerita masa laluku. Jadi jangan pernah kalian tuh merasa bahwa ketika diri kalian sudah berdosa, sepenuhnya berdosa, jangan pernah kalian ngomong bahwa karena aku berpendosa, aku tidak layak buat yang namanya ikut Tuhan. Aku tidak layak buat yang namanya itu salah. Nek semua orang pikirannya kayak gitu semua, nggak ada yang ikut Tuhan. Salah. Semua orang berdosa. Itu salah. Masa lalu aku ngomong, aku tak sering kali tak jadi kebahan kesaksian adalah di mana aku udah serusak ini, aku udah gini, udah sering kali melakukan banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah manggil orang benar, karena dokter ada buat orang sakit, Tuhan ada buat orang berdosa. Jadi buat kalian, buat kita, aku pun juga sama. Aku adalah orang yang pendosa, aku adalah orang yang berdosa, dan kemudian ditarik oleh Tuhan buat masuk. Sadarlah bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah manggil orang benar. Tuhan Yesus itu manggil orang berdosa. Contohnya siapa? Tuhan Yesus saja mau numpang di rumah Sakeus, seorang pendosa, pemungut cukai. Tuhan Yesus saja mau dibasuh kakinya sama wanita sama pelacur. Ketika ada pelacur yang mau dirajam batu sama masyarakat, Tuhan Yesus ngomong apa? Apakah kalian semua yang merajam batu ini tidak pernah berbuat dosa? Kalau kalian tidak pernah berbuat dosa, silahkan lempar roh. Dan akhirnya pada apa? Karena mereka tahu, karena mereka sadar, mereka pada berusaha, akhirnya mereka tidak melempari. Tuhan Yesus yang sempurna akhirnya ngangkat. Sudah, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itu yang perlu kita sadari, bahwa tahu kita berdosa, kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menerima. Go and sin no more. Itu. Keren. Kalau mungkin dari Jose ini, aku penasaran, mungkin Jose coba cerita di sini. Masa lalunya dan kemudian diubahkan di MK. Jadi gimana ya? Saja ini mungkin jangan ngomong ke MK itu maksudnya Komsel ya. Oh iya, Komsel, maksudnya Komsel. Soalnya di semua Komsel ini, di Indonesia, di gereja manapun mungkin ada Komsel. Ya, maksudnya Komsel. Jadi masa laluku kurang lebih sama lah seperti anak-anak muda pada umumnya. Di masa SMA kita masih ikut kanan kiri. Sangat-sangat ikut kanan kiri. Mungkin teman-temanku yang udah lama kenal aku, mereka tahu lah perjalanan hidupku seperti apa. Jadi benar-benar naik turun dari awal. Aku adalah anak yang cinta Tuhan di SMP. Aku ikut MK, ikut Komsel, dan tidak perlu waktu yang lama buat aku diangkat menjadi ketua MK dan menjadi wakil ketua, terus jadi ketua MK. Tidak perlu waktu yang lama karena memang pada usia SMP ku benar-benar cinta Tuhan. Tapi masuk ke masa SMA, di mana teman-temannya kan tambah brutal istilahnya, brutal, dan mereka pergaulan juga lebih bebas di masa SMA, tidak terlalu dikekang oleh orang tua juga, terlalu lebih santai lah di masa SMA itu. Masuklah ke perkumpulan yang salah. Disitulah mulai semua mencoba yang namanya vape, rokok, dan kawan-kawannya. Dan kawan-kawannya semua. Bukan berarti narkoba ya. Disclaimer saya paket aku. Kawan-kawannya nanti narkoba loh. Ya, pokoknya pergaulan bebas lah. Masuk dalam pergaulan bebas, dan sampai suatu saat, benar-benar sampai suatu saat, memang tadi benar, ada satu di mana kamu mungkin ada di perkumpulan di luar MK, ajak mereka buat masuk ke dalam MK. Tapi ada yang kedua, itu seperti kasusku, di mana aku lagi di satu tempat, lagi berbuat dosa, lagi bersama teman-teman lah, lagi sama teman-teman, tiba-tiba aku disuruh Tuhan, aku nggak mau ngeklaim disuruh Tuhan, tapi dalam hatiku cuma disuruh menyendiri bentar. Lalu di situ aku berdoa, Tuhan, aku minta tolong buat potong ranting-ranting yang nggak perlu dalam hidupku.
potong ranting-ranting itu adalah orang-orang di sekitarku yang toksik. Aku minta hari itu dan tidak lama setelahnya Tuhan jawab. Tiba-tiba, bukan berarti Tuhan jawab itu instan. Mereka jauhi aku enggak. Mereka enggak pernah jauhi aku bahkan sampai sekarang. Tapi aku yang hari itu memutuskan untuk buat cut off. Buat akhirnya enggak kumpul lagi, jarang, mulai dikurangi frekuensinya. Dan itu apakah itu mudah? Enggak. Aku enggak punya teman-teman selain mereka. Hari itu di MK pun enggak ada. Itu aku udah ketua MK loh. Jadi jangan pikir bahwa ketua MK, kamu yang ada di dalam MK, kamu adalah orang yang suci, enggak. Kamu adalah orang-orang yang benar, enggak. Bahkan kamu di dalam MK, tapi kamu bisa di luar Tuhan. Kamu bisa di dalam MK, tapi kamu bisa di luar Tuhan. Kamu bisa di dalam MK, kamu bisa dalam komsel, tapi kamu tidak mengenal Tuhan itu siapa. Betul. Dan hari itu, mulai dari itu, aku berjalan benar-benar sekian bulan itu sendiri. Nggak punya temen, karena di MK pun tuh nggak ada yang nggak punya teman walaupun aku udah ketua MK. Dan dari itu berjalannya waktu, akhirnya mulai Tuhan benar-benar mujizat mengirim beberapa orang, memang orang-orang yang ada di dalam MK, orang-orang benar, orang-orang yang hidupnya itu memang benar didedikasikan buat Tuhan untuk datang ke aku, akhirnya bisa menjadi temanku, akhirnya jalan bersama bareng sampai akhirnya titik saat ini. Malah dengan teman yang baru itu, teman yang lingkungannya bagus, saling menguatkan dalam Tuhan, itu membuat, makanya aku terlalu percaya bahwa lingkungan tuh menentukan masa depanmu. Ada quotes yang sangat bagus berkata, show me your friends, tunjukkan kepadaku teman-temanmu, and I will show you your future. Akan menunjukkanmu masa depan. Setuju. Itu. Jadi kalau sekarang komsel itu sangat penting, tapi yang bahaya mungkin orang-orang dalam komsel, orang-orang dalam pelayanan, mereka justru menjadi batu sandungan buat orang-orang buat masuk komsel. Karena mereka boleh punya jabatan di komsel, mereka pelayanan di gereja, tapi mereka tidak kenal Tuhan. Wah, itu. Dan mereka akhirnya hidupnya sembarangan, dan orang lain lihat dia nggak ada Tuhan Yesus di dalamnya. Yang ada malah kok sama aja. Kok sama aku, sama teman-temanku di sekolah, sama teman-temanku di kampus kok sama aja. Kalau nggak ada bedanya, ngapain diikutin? Iya. Sampai orang-orang tuh melihat ada sesuatu di kamu yang berbeda. Ada sesuatu di kamu yang berbeda, yaitu Tuhan Yesus yang ada di dalam. Mereka melihat terang yang tadi di awal kita ngomong, ada terang yang dipancarkan, maka dari itu mereka bisa ikut kamu. Iya, betul. Gitu. Betul. Sebetulnya bahasa sederhananya mungkin harus jadi teladan mungkin. Iya. Betul. Kamu menjadi orang tuh yang teladan. Dimana kamu di saat orang lain melakukan yang nggak benar, yang saat orang lain nggak punya integritas, tapi kamu satu orang aja nih, cukup satu orang, kamu melakukan apa yang benar di matanya Tuhan. Itu kuncinya. Setuju. Makanya ya tidak bisa bahwa dikatakan bahwa itu. Terkadang malah yang membuat akhirnya banyak orang tidak jadi ikut komsel atau tidak jadi ikut masuk. Kan kecewa ikut Tuhan. Kecewa karena iki kok ini orang kayak gini kok malah kayak gini. Dan ini pelayan Tuhan di mimbar, setiap minggu melayani Tuhan, hidupnya kayak gini. Karena sekali lagi yang dikatakan bahwa di piye-piye di gimana ke pun orang tuh pasal melihat manusia, walaupun dikatakan bahwa kita tuh tidak boleh lihat manusia, kita harus melihat Tuhan. Iya. Dan itu pun yang aku harus belajar setiap saat adalah buat ya dimanapun itu, kadang-kadang harus kontrol emosi, kadang-kadang harus apa. Ya itu seperti itu, karena ya ndak bisa, karena orang pasti tuh orang tuh bakal sering lihat manusia. Di piye-piye pun tuh orang pasti seringnya lihat manusia. Jarang bahwa orang ngomong bahwa ngelihat Tuhan tuh ada, ya memang ada. Aku pun adalah orang yang ya wes every people have a mistake. Menurutku semua orang tuh pasti mempunyai kesalahan. Tapi enggak semua orang tuh kayak aku. Pasti ada satu orang di mana orang itu pasti ngelihat manusia nih. Contoh simpel adalah di mana mungkin ketika mungkin kamu Farel adalah anggota biasa, anggota MK, anggota komsel biasa. Tiba-tiba ngeliat aku di luar
tiba-tiba lagi mungkin emosi tiba-tiba naik motor, ada orang sing tiba-tiba naik ugal-ugalan tanpa pengetahuan, tiba-tiba denger aku misuh misalnya ngomong kasar. Emosi pasti kalau orang itu melihat hal yang ya wis lah, semua orang tuh punya kesalahan, tapi tidak semua orang tuh bisa melihat seperti itu. Nah, yang seperti akhirnya mendengar aku misal, dan kalau kamu adalah orang Farel misalnya adalah orang yang oke lah enggak apa-apa, ini kan ya manusia. Cuman enggak, karena tapi kalau Farel adalah orang yang iso iki wong iki orang ini adalah ketua MK ketua Komsel aku, tapi kok kelakuan kayak gitu. Bukan berarti anti teguran ya. Bukan anti teguran. Kalau ada anak MK yang menegur ketua MK-nya, pemimpinnya itu sangat-sangat boleh. Sangat-sangat boleh, enggak apa-apa. Tapi menegur dengan cara yang baik. Maksudnya enggak dalam forum rame-rame tiba-tiba gitu. Ya enggak apa sih sebenarnya dalam forum rame-rame seperti itu. Cuman ya dengan cara yang baik. Jadi ya itu tidak semuanya orang tuh bisa melihat Tuhan dulu. Pasti rata-rata semua orang tuh pasti seringkali berarti manusianya. Nah, itu yang seringkali membuat akhirnya beberapa kecewa. Banyak kecewa. Banyak banget. Itu sih. Kalau dari aku kebetulan ya mungkin kita kan satu circle ya lain dulu. Dan kebetulan aku ngeliat sosok ketua MK aku. Ini dari luar ya, aku kan ngeliat dari luar, aku nggak tahu dalammu gimana. Tapi kalau dari luar, hidup dalam Tuhan banget, memberikan teladan yang baik sebagai orang yang mengikuti Tuhan. Aku kagum, bisa gini ya. Ternyata dia bisa menyeimbangkan antara kehidupannya sama Tuhan. Akhirnya aku sebagai seorang biasa, itu aku ngeliat Valen sebagai sosok yang gimana ya, teladan bagi aku. Ini orang harus ditiru. Nah, bisa jadi kayak gitu. Beda cerita kalau misalkan Valen ketua Komsel ya, dia hidupnya benar-benar di luar Tuhan. Dia misalkan rokok, ngomong kasar, ya yang lain-lain lah. Dosa kan gak ngerokok doang. Yang lain-lain suka emosi, suka berbohong. Mungkin pandanganku sama Tuhan, orang yang mengikuti Tuhan bisa beda. Dan kebetulan aku di lingkungan yang tepat, dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat. Aku jadi terbuka pikiranku dan aku memilih untuk mengikuti Tuhan. Bahkan orang-orang yang tak percaya di Komselku adalah salah dua orang ini adalah orang-orang yang menurutku masa lalu nih ya cukup ruwet menurutku, cukup amburadul. Cuman sekali lagi, God doesn't call the qualifies, but He qualifies the call. Tuhan itu tidak pernah manggil orang-orang yang sempurna, tapi Tuhan Yesus sendiri yang menyempurnakan panggilan itu. Jadi ya ketika aku ngerti, masa lalu nih amburadul, masa lalu nih semproti, aku ngerti kabeh, aku ngerti semua. Tapi ya ketika orang itu sudah berubah, aku tidak apa-apa. Jadi ada beberapa memang ada nganu, dan akhirnya aku melihat buahnya sendiri bahwa memang benar-benar dua orang kepercayaan dia aku ini sudah berubah. Ya why not buat aku tak jadi orang kepercayaan dia aku, buat kadang-kadang buat nyampe ke sharing, buat nyampe ke firman, buat sementara ini buat nyampe ke sharing. Ya gitu sih. Ya itu setuju sih aku sih. Karena Tuhan aja nggak ngeliat masa lalu seseorang, asalkan dia bertobat, pengen berubah. Apalagi kita sebagai manusia, nggak ada kekuatan kita buat ngejudge. Dia dulu orang berdosa lah. Apa tuh fake? Apa tuh palsu? Dia ngikut Tuhan, nyembah Tuhan. Masa lalunya kayak gini. Kita nggak tahu kalau ternyata dia udah bertobat, udah minta ampun sama Tuhan, udah memilih untuk mengambil jalan yang benar kan. Kita nggak ada yang tahu. Itu sih. Jadi mungkin aku jujur banget nih, udah ngambil banyak dari kalian di podcast ini ya. Mungkin di luar ini kita sering ngobrol, tapi di podcast ini aku belajar banyak, kita sharing banyak juga. Semoga mungkin yang nonton ini juga bisa terberkati. Amin ya. Sebenarnya tujuan podcast ini dibentukkan juga biar memberkati orang-orang yang nonton podcast ini. Anak-anak muda khususnya. Anak muda ya, karena kita ngundangin lagi anak muda, tema kita juga anak muda. Pengen banget lah dari podcast ini, yang dengerin podcast ini terberkati.
mungkin kalau mau kalau boleh menyampaikan pesan buat anak-anak muda yang nonton podcast ini, dimanapun kalian berada, dari manapun gerejanya kalian, berkembanglah di gerejanya kalian. Jangan pernah takut buat ketika kalian merasa, wah, aku ini berdosa banget, aku adalah orang yang mungkin berdosa dan segala macamnya. Jangan pernah takut buat kalian untuk kembali ke Tuhan. Karena satu sisi Tuhan Yesus itu menanti-nantikan kalian buat kembali. Contohnya adalah anak bungsu aja yang keluar dari rumah, bapaknya nungguin. Bapaknya menungguin. Bahkan saat kembali diadakannya pesta. Jadi buat kalian semua yang ada di luar sana, ketika kalian merasa bahwa hidup kalian sudah penuh dengan dosa dan kalian pengen kembali ke Tuhan, silahkan kembali. Di gerejanya kalian masing-masing, di tempat komsel kalian masing-masing. No offense, tidak akan ada yang menghakimi. Stigma orang tentang hidup kalian itu adalah biarkan stigma orang, tapi biarkan stigma dan kebenaran Tuhan itu yang ada di hidup kalian. Jadi jangan pernah takut buat kalian kembali lagi kepada gereja kalian masing-masing dan pada Tuhan. Mungkin kalau Jose ada mungkin yang mau sampaikan. Bener sih. Istilahnya kalau orang kamu udah tahu kotor nih, ya kamu mandi. Kamu tahu nih, kamu habis kayak mendaki gunung atau apa, kena lumpur dan lain-lain, kamu ngerti kamu kotor, ya kamu mandi. Kamu jangan malah tidur di kasur atau gimana. No, mandi, bersihkan dirimu. Dengan cara apa? Ini, kamu ikutlah Tuhan, karena di dalam komsel ya, kamu tuh punya lingkungan yang bisa membangun kamu. Yang bisa membawa kamu lebih dekat pada Tuhan, yang bisa membawa kamu kepada kehidupan rohanimu yang lebih dekat sama Tuhan. Kayak gitu sih. Dan menurutku gimana ya, kalau mungkin di orang-orang Kristen yang ada di tempat kalian menghakimi, kan nggak terlepas lah. Pasti ada orang ada salahnya. Bahkan saat Paulus jadi rasul pertama aja, dia tidak diterima. Pas dia bertobat pertama kali dia tidak diterima, dihakimi. Tapi apa? Tapi Paulus dia tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Amin. Yaitu dia tetap, aku dihakimi, orang tidak mau percaya aku. Tapi karena aku cinta Tuhan, aku tidak mau memandang manusia. Karena aku cinta Tuhan, karena aku memang pengen ikut Tuhan beneran, aku akan tetap ikut Tuhan. Walaupun orang-orang di gereja aku menghakimi aku, tidak peduli. Aku tetap ke gereja, aku tetap nyembah Tuhan, aku tetap bersekutu dengan Tuhan walaupun orang-orang ini menghakimi aku. Walaupun susah, tapi tidak mustahil. Gitu aja sih. Itu aja sih yang mau tak sampaikan. Ternyata udah cukup lama juga loh, ini udah lebih batas waktu juga. Sumpah, tenanan. Kayak udah. Kita udah sharing cukup banyak ya. Mungkin kita kapan-kapan mungkin kalau ada kesempatan diizinin sama Tuhan lagi, kita mungkin bisa ketemu lagi ya. Oke, jadi sementara udah ini dulu dan kita selesaiin podcast ini. Thank you. Bye.